Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 2. Ya, kita berada pada pembacaan kita Matius pasal 2. Nah, kita belajar dari orang Majus bagaimana mereka ingin berjumpa dengan Yesus dan mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Sekalipun mereka berjumpa dengan bayi Yesus, tetapi mereka tahu siapakah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita belajar dari kehidupan orang Majus, ya, belajar dari perjuangan mereka, ya, ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka berjuang untuk hidup ya sesuai dengan firman Allah, dan tanpa keraguan ya mereka mencari hingga berjumpa dengan bayi Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Kebenaran firman Tuhan, ya, yang pertama dalam bagian ini kita melihat orang Majus mengenal siapa dia yang lahir itu. Ya, jadi bagian ini kita belajar bahwa pusat penyembahan kita haruslah yang benar, haruslah yang jelas, harus kita tahu. Tanpa keraguan, siapakah yang layak disembah? Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Ya, hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Jadi kalau orang Majus ini datang, ya, mencari dan menemukan Yesus dan kemudian nanti menyembah Dia, itu berarti Yesus adalah Tuhan. Dan mereka berkata, raja orang Yahudi. Ya, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, ternyata mereka mengetahui dari kitab para nabi. Ya, ada nubuatan sebelumnya bahwa memang Mesias itu akan datang. Dan mereka berjuang mencari sampai menemukannya. Jadi dikatakan di sana, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup ini, ketika kita menyembah Allah, adakah pusat penyembahan kita itu sudah benar? Adakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar? Ya, mengapa saya berkata demikian? Karena ada orang menyembah yang dia pikir dia yang disembah itu Allah, ternyata tidak. Ya, mungkin ada tradisi nenek moyang, ya, menyembah sesuatu, padahal itu bukan Allah, tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan, nah akhirnya turun-temurun menyembah hal itu, padahal itu bukan Allah. Nah, orang-orang Majus tahu siapakah dia yang lahir itu. Di ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Bagian yang kedua menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita melihat bagaimana respon Herodes.
Apakah Herodes tahu? Dia tahu kebenaran karena dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi apakah dia mau sungguh-sungguh menyembah? Tidak. Jadi penyembah atau menyembah Tuhan, menyembah Yesus tidak hanya sebatas kata-kata. Kita lihat dia berkata, ya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Benarkah? Tidak. Ya, motivasi daripada Herodes raja ini adalah hendak membunuh bayi Yesus. Ya, dia tidak mau disaingi, dia seorang raja. Bagaimana mungkin akan ada raja lain? Dan dia hendak membunuh. Tetapi alasannya apa? Untuk orang Majus, supaya orang Majus nanti datang memberitahukan tempat itu. Ya, aku mau menyembah dia. Nah, kalau ada orang berkata aku mau menyembah Tuhan, aku mau menyembah Yesus, adakah sungguh-sungguh mau menyembahnya? Ya, adakah benar dari hati nurani atau pengenalan akan Tuhan yang benar dengan motivasi yang benar datang menyembah Tuhan? Ada banyak saat ini, kalau kita mau jujur, ya, ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, dari mana kita tahu? Dari sikap hidup mereka. Apalah artinya kalau secara seremoni saja kita sepertinya wah menyembah Allah, menyembah Tuhan. Tetapi praktek hidup hari lepas hari tidak menjalankan kebenaran, tidak melakukan kehendak Allah itu berarti kita sebenarnya tidak menyembah Allah. Menyembah Allah artinya kita mau mengikuti perintahnya, takut akan dia. Ya, sungguh-sungguh. Nah, Herodes hanya kata-kata saja mau menyembah Allah, tetapi niatnya adalah hendak membunuh bayi Yesus. Ya, dia hendak menipu, tetapi kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan ya kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka menyembah Yesus. Mereka tidak kembali kepada jalan yang semula, tidak akan berjumpa lagi dengan Herodes, tetapi Tuhan membawa mereka, memimpin mereka dengan jalan yang berbeda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan hanya kata-kata saja, tetapi serius karena kita tahu objek yang kita sembah itu adalah Allah. Ya, kita menyembah Dia ya dengan penuh ketulusan, kesungguhan dan maksimal ya. Jadi tidak hanya sekedar ya, bahkan tidak mengambil keuntungan secara pribadi. Nah, kalau kita lihat Herodes hendak mengambil keuntungan, dia mau akan berjumpa dengan bayi itu, tetapi kemudian diapain? Dibunuh kan? Itu niatnya. Jadi jahat sekali ya. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan situasi seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut kita melihat ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, yang ketiga adalah ketika kita menyembah Allah, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh dan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Ya, kalau kita belajar dari orang Majus, persembahan yang terbaik itu apa? Pertama, paling tidak waktu mereka. Perjalanan yang begitu lama hendak berjumpa dengan bayi Yesus. Itu persembahan loh. Mereka tidak memikirkan, oh kita harus bagaimana pekerjaan kita, nanti terbengkalai. Bagaimana keluarga kita, bagaimana situasi, bagaimana ini, bagaimana tidak. Tapi mereka hanya fokus berjalan dari timur, dari daerah mereka, ya. Mereka berjalan terus dengan satu tujuan, ingin berjumpa dengan bayi. Jadi waktu mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang berikut, ya tenaga mereka. Mereka lelah, mereka capek. Perjalanan yang begitu jauh. Tapi tenaga mereka persembahkan untuk Tuhan.
Ya, rasa untuk berjumpa dengan Tuhan itu luar biasa. Dan mereka tahu itu kebenaran. Dan mereka persembahkan tenaga mereka. Jalan tanpa lelah. Jadi kalau kita mau menyembah Allah dengan mempersembahkan yang terbaik, termasuk tenaga kita. Ada waktu, tenaga, dan juga harta. Ya, mereka datang membawa bawaan ya, persembahan-persembahan yang terbaik. Nah, ketika mereka tiba berjumpa dengan bayi Yesus bersama ibunya Maria, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sujud menyembah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Jadi bagaimana kita, waktu kita kadang-kadang ada orangnya kita melayani, kita beribadah. Ini waktunya waktu saya untuk, Anda lagi rekreasi sekarang. Ada waktu saya lagi santai dulu. Waktu ini adalah waktu untuk keluarga dulu. Ada waktu untuk macam-macam ya. Jadi waktu, kadang-kadang kita terjebak dengan kesenangan diri kita sehingga waktu kita tidak kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana dengan tenaga kita? Maukah kita berkorban? Maukah kita melayani? Maukah kita berlelah-lelah? Maukah kita siap capek? Ya, tenaga kita. Ya, seringkali kita terjebak juga dalam hal ini. Aduh, fisik saya ini lemah, saya terlalu capek, saya mau istirahat saja, mau tenang-tenang saja. Bagaimana dengan harta kita, uang kita? Ketika ada dana-dana yang mau dibutuhkan dalam pelayanan, kita ada pelayanan, mission trip, ayo kita korban. Aduh, uang saya ini mau saya pakai untuk ini. Ada pembangunan gereja, yuk kita persembahkan. Aduh, uang saya mau saya pakai ke sini dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyembah Tuhan ya haruslah mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita hidup ya benar di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kita tahu memang objek penyembahan kita itu kita tahu jelas adalah Dia Allah, Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia juru selamat kita yang hidup, Dia yang menyelamatkan kita dari jurang maut, ya Dia yang memberkati kita, Dia yang mengasihi kita. Dia kita sembah, jangan menyembah yang lain. Ya, kita sembah Dia, Yesus, Tuhan. Ya, Tuhan dan Raja. Ya, Dialah juru selamat kita, Mesias. Ya, peringatan yang kedua ya, yang bagian kedua ini menjadi peringatan, jangan penyembahan kita hanya seremoni saja, hanya kelihatan saja, tapi niat kita tidak sungguh-sungguh. Jangan seperti Herodes. Ya, dan kebenaran yang ketiga juga, kita mau maksimal ketika kita menyembah Allah, kita persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita yang terbaik, tenaga kita yang terbaik, harta kita yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.